Hello everyone. My name is Yessi Deswita Rianti. Today, I would like to explain about Human Resource Management, HRM. I hope you enjoy this presentation. Thank you. Yang pertama adalah pengelolaan keterampilan dan kompetensi. Pengelolaan keterampilan dan kompetensi adalah proses memastikan setiap karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua adalah menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan, workshop, dan pengembangan diri. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pengalaman kerja. Tujuannya agar kinerja karyawan optimal dan organisasi mampu bersama. Yang kedua adalah pemantauan kerja dan evaluasi. Pemantauan kerja dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai kinerja karyawan secara berkala. Kegiatan ini meliputi yang pertama adalah pengawasan proses kerja dan hasil kerja karyawan. Yang kedua adalah menetapkan standar dan target kerja yang jelas. Yang ketiga adalah melakukan penilaian kinerja. Yang keempat adalah memberikan umpan balik, penghargaan atau perbaikan jika diperlukan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, disiplin, dan kualitas kerja karyawan. Yang ketiga adalah pengelolaan beban kerja dan keseimbangan hidup. Pengelolaan beban kerja dan keseimbangan hidup atau work-life balance bertujuan agar karyawan tidak mengalami kelelahan fisik maupun mental. Hal ini dilakukan dengan yang pertama adalah membagi tugas dan tanggung jawab secara adil. Yang kedua adalah mengatur jam kerja yang wajar, memberikan waktu istirahat, cuti, dan fleksibilitas kerja. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung. Dengan keseimbangan hidup yang baik, karyawan akan lebih fokus, sehat, dan loyal terhadap organisasi. Kesimpulannya adalah pengelolaan sumber daya manusia yang baik mencakup pengelolaan keterampilan dan kompetensi, pemantauan serta evaluasi kerja, dan pengelolaan beban kerja serta keseimbangan hidup karyawan. Dengan memastikan karyawan memiliki kompetensi yang sesuai, kinerja dapat berjalan secara optimal. Pemantauan dan evaluasi kerja membantu organisasi menilai pencapaian serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan beban kerja dan keseimbangan hidup yang baik akan menjaga kesehatan, motivasi, dan produktivitas karyawan. Secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. That is the end of my presentation. I would like to apologize if there are any mistakes or shortcomings in my explanation. Hopefully, this presentation can be useful for all of us. Thank you very much for your attention. If you have any questions, I will be happy to answer them.